Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustadz, Nah. mau bertanya Ustadz, saya baru hijrah Ustadz. Ini Alhamdulillah. saya bingung mau mencari komunitas yang untuk kedepannya lebih baik Ustadz. Bagaimana hakikat hijrah yang sebenarnya itu Ustadz? Baik, barakallahu fiik. Hijrah itu sebenarnya ada 3 macam ya. Pertama, hijrah amal. Yani dari amal jelek kepada amal yang baik. Yang kedua, hijrah tempat. Jadi tempat yang buruk ke tempat yang baik. Dan yang ketiga, hijrah orang yang buruk. Yani menjauhi orang-orang yang buruk. Nah, hijrah itu sebenarnya bukan masalah ganti penampilan saja ya. Hijrah itu. Tapi hijrah yang hakiki adalah hijrah dalam pemahaman agama. Hijrah dalam manhaj itu sebenarnya. Nah, jadi bukan masalah meninggalkan maksiat saja. Percuma meninggalkan maksiat, namun dia hijrah kepada mengikuti pemahaman sesat dalam agama. Mengikuti aliran-aliran sesat. Jadi keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya istilahnya. Jadi yang penting hijrah pemahaman. Ya. Percuma dia meninggalkan maksiat namun jatuh kepada membuat bom dengan alasan jihad. Apa hijrah itu namanya? Baik. Nah, Ya Ustadz, terkait hijrah pemahaman tadi itu Ustadz, maksudnya hijrah pemahaman yang bagaimana ya Ustadz? baik. Jadi hijrah pemahaman agama ya. Jadi disebut hijrah seorang itu ketika dia memahami Islam sesuai dengan pemahaman Nabi dan para sahabat. Yani sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Itu yang penting karena kalau sudah benar metode dia dalam beragama, berarti nanti yang lain-lain akan benar, akan lurus. Beda dengan orang hijrah meninggalkan maksiat, misalnya dulu pemabuk, berhenti mabuk, hijrah. Dari mabuk berhenti, itu hijrah. Namun apakah dia nanti pemahaman agamanya benar? Belum tentu. Jadi hijrah yang sesungguhnya adalah ketika hijrah masuk kepada pemahaman sunnah dalam beragama. Mengikuti manhaj salafus saleh dalam beragama. Demikian, itu namanya hijrah. Nah, Ya Ustadz, bagaimana nanti kalau ada pertentangan dari orang tua Ustadz, sikap kita sebagai anak bagaimana Ustadz? oh naam. Ya itu sunatullah ya. Pertentangan ya dari kadang saudara bahkan orang tua kita. Ya, Ustaz. Ya, jadi itu para penentang-penentang dakwah itu banyak, termasuk orang tua. Maka wajib kita untuk bersabar dan bukan berarti kita justru jadi ikut bahkan jadi kita terhalangi dari hijrah, tidak. Bahkan semakin bersemangat kita. Bahkan kita ingin orang tua kita pun mendapat apa? Mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama doakan ya. Terus yang kedua sabar. Doakan orang tua dapat hidayah. Yang kedua kita bersabar. Karena ini adalah ujian dalam dakwah. Ujian kita dalam ketika mendapatkan pemahaman yang benar. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a." Mula-mula Islam asing dan nanti akan kembali asing seperti pada awalnya. Namun kata Nabi, "Fatuba lil ghuraba," berbahagialah orang-orang yang asing karena menjalankan agama. Asing karena dia berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersabar. Kemudian tentu ya yang ketiga, kita harus semakin berbakti kepada orang tua. Karena memang itu ajaran Rasul dan para sahabat, ajaran sunnah. Bahwa berbakti kepada orang tua harus lebih ditekankan setelah kita memahami sunnah, setelah kita hijrah. Tidak benar hijrah kalau dengan orang tua malah semakin jauh. Justru semakin berbakti. Dan itu insya Allah orang tua akan bisa jadi menerima dakwah dengan akhlak kita kepada mereka, dengan berbuat baik kita kepada mereka. Nah, untuk kiat-kiatnya Ustadz agar kita istiqomah dalam berhijrah gimana Ustadz? Nah, ini bagus pertanyaannya ya. Jadi kiat kita supaya tetap istiqomah dalam hijrah. Dan kita yang pertama sekali jangan merasa kalau sudah hijrah sudah kita akan tetap satu jalan, jangan. Kita justru harus khawatir, takut akan digelincirkan oleh Allah, akan disesatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa yang diajarkan Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami setelah kami diberi petunjuk. Jadi kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun banyak berdoa apa? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka yang pertama, kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah agar dikokohkan, diteguhkan di atas hijrah ini. Kemudian yang kedua, suhbah salihah. Segera cari teman-teman yang juga sama-sama hijrah karena mereka akan saling menasehati, saling memberikan nasihat-nasihatnya supaya kita juga terjaga. Terus yang ketiga, amalkan. Kita kadang-kadang ya hijrah paham ini kebenaran, namun kadang berat kita mengamalkan. Amalkan, istiqomah, beramal, maka insya Allah ini menjadi jalan kita juga istiqomah di dalam hijrah kita. Nah, demikian. Barakallahu fiik. Hayakallah.